Hai, balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi berita yang lagi viral, yaitu terkait ini ada sosok laki-laki yang menghina agama dan juga menghina suku ya guys, kepada kurir paket. Nah, ini akhirnya kurir paketnya tuh merekam, dan hasil rekaman itu tentunya viral dan mengundang komentar dari para warga. Tapi ternyata setelah itu ya, rumah dari pria tersebut itu digeruduk warga guys. So kayak gimana? Nah, ini untuk berita selengkapnya kita langsung aja menuju ke video yang pertama. Mana uling kalau negerinya kayak Eropa, jadi otak siap kebuka. Sia gaul jeung Sunda deui, gaul jeung Islam deui, gaul jeung Kristen jeung agama lain, otak sia kebuka. Jadi teu fanatik di bulan dia. Teu ceuleunan mata Quran sia teu ka otak. Diekeun ku bangsa sia ku agama jeung sia. Ulah ditawa batur juga aing kita ngadekeun Quran sia. Aing teu percaya ka Quran sia. Eta mah Quran. Kalau gue sih mohon maaf ya, karena gue memang bukan orang yang bisa berbahasa Sunda, jadi gue mohon maaf nih agak mungkin ini ngomong apa sebenarnya sih Bapak ya. Cuman ada beberapa kalimat yang gue ngerti. Kita suci aja kita lain Quran nya teu sia. Ayo bener, saya mah ada pengaruh. Maksudnya apa? Kok jadi pentingnya Pak? Bukan tinggal panah. Udah tahu saya juga ya. Bukan pengaruh naon. Jadi dibantu bisa ngomong dulu ya. Bapak gini Pak ya, saya tuh agak mungkin bukan Kristen ya. Jadi kita di Indonesia itu kan kita harus saling bertoleransi. Betul ya. Bapak kan suka, saya mohon maaf jangan tersinggung. Saya suka baca itu kan. Bukan saya nggak benci dengan Islam. Saya hormat dengan agama Bapak ya. Tapi jangan dibaca loh. Saya naik ke atas mau jemur baju, baca Quran. Siapa yang bacanya? Dari masjid. Jangan langsung. Langsung itu Oke guys, tapi kalau kita lihat dari bapaknya, kayaknya bapaknya nih kayak agak kurang paham nggak maksud gue guys. Kayak kita yang harus banyak ngalah sama bapak ini sih. Kayaknya gue nggak tahu ya, apakah memang dia terlalu stres dengan dunia, jadi nggak tahu ya guys pemikiran gue nih. Saya kagak ngaji deh. Dia kagak argumennya seperti gitu. Dia orang susah argumennya. Kalau jadi sebenarnya mah bukan edan sama teh. Edan percaya kagak ngaji. Kalau percaya mana yang punya cicing ya. Oke guys, kita lihat captionnya. Singgung agama dan suku saat marahi kurir paket. Pria di Bandung digeruduk warga. Seorang kurir yang sedang mengantarkan paket tiba-tiba dicaci maki tanpa sebab oleh seorang pria. Pria tersebut melontarkan kata-kata yang dianggap menyinggung agama Islam dan menghina orang Sunda guys. Nah ini menurut gua, mohon maaf ya kalau agak berisik ya, rumahnya deket bengkel motor yang geber-geber gitu. Dan menurut gua ya emang aneh, kayak mungkin apa orang yang stres di umur-umur yang segitu gitu ya guys, kayak di rumahnya mungkin juga suka melampiaskan, kita nggak tahu karena keterangannya ginian, melontarkan cacian makian tanpa sebab. Nah kan aneh kan, dan ya gua nggak tahu apakah memang bapak ini ada penyakit atau apa ya. Kita lihat komentar aja ya. Oke. Biasanya orang yang agamanya Hindu toleransinya tinggi banget, tapi kok ini apa hubungannya sama orang Buddha? Hah? Suruh pindah. Eta kunaon bet ambekan kukurit. Kumaha. Oke. Penistaan agama ini termasuk pelanggaran. Bener sih eta perkataan lagi, walaupun kasar tapi ngajak orang bergaul jam bahasa. Oke. Jadi seperti itu kurang lebih komentar dari warga guys ya. Jadi saya mah tidak terganggu. Kalau mana pindah ke Eropa? Nah, itu tahu tempat. Saya mah salah dia. Ibu nggak minum obat Pak, jadi itu
Kalau boleh saya konfirmasi, pemancing Bapak mengungkapkan itu apa? Jadi saya masuk bisa kadang-kadang saya suka ada masalah. Jadi kepala saya ada Oh, kayak penyakit ini berarti ya guys, skizofrenia, yang kayak punya dia halusinasi, ngerasa ada yang bisikin dia, ada sosok ini dia lihat, padahal sebenarnya nggak ada ya guys. Dan kalau menurut gue ya, nanggepin orang kayak gini tuh gak usah emosi. Karena apa? Karena dia tuh udah beda frekuensi sama kita guys. Jadi kita sebagai orang yang normal, sehat, ya menurut gue lebih memaklumi aja ya. Tapi kalau emang bener bapak ini sakit ya guys. Ini saya udah masih berobat dulu ke karena saya punya masalah namanya Bapak ini menyambut dua, satu rasis kesukuan Sunda, yang kedua agama. Nah, takut ini melebar luas, maka kami datang ini untuk mempertegas, memberikan sikap. Kita ini hidup berdampingan, sudah bertahun-tahun kami di sini. Kok ada gitu, yang mau secara kesukuan ataupun secara agama itu menyinggung kami. Makanya kami datang ke sini. Pernyataan sikap. Jika tadi Pak RW mengunjung tidak toleransi, oke, kita buktikan. Jadi tolonglah jangan menyentuh ranah-ranah yang sekiranya sensitif. Betul. Mengerti, saya cukup mengerti lah. Apalagi di desa juga kan, ya Bapak kan tahu ya. Saya di desa Ayu, di kecamatan juga ya. Sangat menjunjung tinggi sikap-sikap tersebut. Dari Punten sekali lagi, ini bukan dari apa namanya sesuatu yang sifatnya ini sikapnya emosional saja gitu ya. Jadi saya minta maaf. Kedepannya saya harap hal tersebut tidak dilakukan lagi di rumah Memang betul pada saat ini untuk kedua pria yang ada pada dalam video sudah kami bawa ke Mako Satreskrim Polres Cimahi, sedang dilaksanakan pemeriksaan saksi karena ini masih dalam tahap penyelidikan sehingga dugaan tindak pidana masih kami dalami, proses sedang berjalan. Kemudian karena berangkatnya muncul dari video yang ada pada media sosial sehingga kami akan melaksanakan analisis dari dia. Nanti video akan kita putar secara part by part, jadi nanti kita tahu apa yang disampaikan dan lain sebagainya. Kemudian proses penyelidikan sudah berjalan, mulai per malam ini kita akan lakukan pemeriksaan secara intensif. Mungkin itu yang baru bisa kita sampaikan, selebihnya nanti akan kita sampaikan lagi kepada media jika ada perkembangan. Oke. Jadi saya mah tidak terganggu. Oke guys, jadi itu dia tadi ya. Tapi memang perlu juga, apakah emang tiba-tiba kurir ini bawa paket terus bapaknya marah-marah gitu tanpa sebab, kan itu juga aneh banget ya guys. Kalau misalkan kurirnya melakukan kesalahan, misalkan ada pemantik ataupun ada apa ya, kayak semacam kayak semacam pemancingnya ya, si bapak ini akhirnya marah, mungkin kita masih bisa relevan. Tapi kalau tadi keterangannya itu tiba-tiba bapak ini maki-maki dan melontarkan hinaan kepada agama dan juga suku, kan juga gitu loh, gitu kan, sampai belajar sana ke Eropa gitu kan, apalah, mungkin kurang lebih kayak gitu ya bahasanya ya guys. Itu kan agak aneh menurut gue ya guys, menghina ini. Nah makanya itu, apakah emang bapak ini punya, ada sedikit ya, sorry kalau salah gitu ya, mungkin penyakit mental atau apa gitu ya. Dan mungkin kalau kalian pernah deket ataupun keluarga kalian ada yang punya karakter seperti ini, pasti kalian bakal relate sih ya. Makanya masih didalami ya guys. Tapi memang hal-hal seperti itu ya nggak usah lah bawa-bawa suku, bawa-bawa agama ketika kalian marah-marah gitu ya. Nggak, ini guys, ini memancing besar guys. Ada guys digerebek karek nyalain hulu, tebak agama. Mau diproses secara hukum atau mau pakai hukum ada? Nah urusannya kan dia cuma videoin yang marah-marah kan yang punya rumah. Nah ini makanya guys, kan
Kurirnya saksi pertama. Apakah kurirnya yang dimarahin setelah kirim paket ke bapak ini atau gimana gitu ya kan? Videonya soalnya agak kepotong yang gue dapet ya guys. Terus kalau paketnya kumaha emang soalnya sudah amankan, usir aja. Oke guys, seperti itu ya. Enak nggak? Oh, masa nggak apa-apa? Kamu yang ngomongin benar? Benar, bagus ya. Ngomong yang benar? Iya. Saya baik-baik dari tadi, goblok. Baru-baru ini di Bandung, muncul sebuah insiden yang cukup mengusik hati masyarakat, terutama warga Sunda dan umat Islam. Dalam sebuah video yang tersebar terbatas di media sosial, tampak seorang pria parubaya tengah melakukan transaksi pembayaran kepada seorang kurir. Namun yang mengejutkan, di tengah proses pembayaran, pria tersebut justru melontarkan kata-kata yang dianggap menghina dua hal yang sangat sensitif, agama Islam dan etnis Sunda. Dengan nada tinggi dan penuh emosi, pria itu menyindir si kurir agar tidak bergaul lagi dengan orang Sunda dan umat Islam. Ia bahkan mengatakan, "Gaullah sama orang Kristen, biar otakmu terbuka." Ucapan ini jelas menyiratkan penghinaan, seolah-olah ia menganggap bahwa orang Islam dan Sunda tidak terbuka pikirannya. Lebih jauh, saat memberikan uang dan kembalian, pria itu berteriak-teriak dengan nada meremehkan, "Baca Al-Quran. Dengerin orang seagama kalian. Saya tidak percaya Al-Quran. Kamu itu Al-Quran?" Mana uling kalau negerinya kayak Eropa, jadi otak siap kabuka. Sia gaul jeung Sunda deui, gaul jeung Islam deui, gaul jeung Kristen jeung agama lain, otak sia kabuka jadi teu fanatik di bulangan ieu. Teu ruangan maca Quran sia teu maka otak. Diengkeun ku bangsa sia ku sagama jeung sia. Ulah kita batur juga aing kita ngadengkeun Quran sia. Aing teu percaya ka Quran sia. Eta mah Quran sia mah kitab suci sia. Kitab suci aingnya teu ditaka lain Quran nya teu sia. Iya, masalahnya lagi berobat. Maksudnya lawan. Quran agak aing mah ngadenge akidah aing di dalam aing sak modal ini sia. Aing kieu we. Iya, maaf, oke lah saya jadi saya waktu bersama saya untuk lain kali saya tidak akan mengulangi lagi. Masuk aja. Aing saya aing sih bisa bikin kami oke aing sih. Ya kalau kamu mau sih mah hebat. Habis ya. Kamu ya masih ada. Aing pasti siap. Karena orang ini siap. Masih aing. Enggak usah kalian sih makin masing-masing anjingnya kan. Yang benar ditawarnya, jangan ya udah. Jadi di sini saya minta maaf kepada saya. Ada Pak Haji nggak Pak Haji? Kepada semua. Oh ya. Jadi Iya. mohon maaf ya. Bapak-bapak ibu bapak-bapak ya. Saya mohon maaf dimaafkan. Ibu-ibuan lah. Ya bapak-bapak saya mohon dimaafkan ya. Lain kali saya tidak akan mengulangi lagi dan saya juga akan meneruskan pengobatan saya. Karena saya dalam urusan gelo sama gelo lagi gelo anjing gelo untuk Kamu itu dari umat Islam. iya betul saya tahu. kenapa sih anjing sih aku Kamu nggak bisa Anda makan masyarakat orang-orang sini. Iya. Kamu itu dari orang Islam. Kamu mau minta maaf ya sama orang-orang sini. Kuku di sini ya. Bukan kuku di sini kamu orang Islam. Kalau kamu agamanya apa? Kalau saya hina bukan gimana? Enak nggak? Oh, masa nggak apa-apa? Kamu yang ngomongin benar? Benar, bagus ya. Ngomong yang benar? Iya. Saya baik-baik dari tadi, goblok. Tersinggung. Kamu kalau minta maaf jangan kesini. Sama umat Islam. Oh. Sama umat Islam kalau minta maaf. Ada yang udah mukul guys. Enggak bakalan apa-apa aja. iya Kalau minta maaf sama umat Islam karena kamu sudah menyinggung umat Islam. Paham nggak? Jadi saya mesti masuk orang ya. Enggak, saya bisa dibangun Islam sama ini sama anggota. Rumah sakit salah. Iya jadi masalahnya bisa jadi pemicu kan merembet ke tempat yang lain. Kamu tanggung jawab ya? ini udah nyebar kok ya Jadi sama ini udah nyebar makanya jaga omongan Oke, siap. kalau kamu nggak suka keluar dari sini goblok Saya nanti mau ke sana. Tapi malah ini jawaban. terusan anjing aing sih mah Harusnya kan bilang menghargai, saling menghargai. Nah,
di sini masalahnya kamu yang tidak menghargai. Kalau kamu bicara harus saling menghargai, kamu itu harus bisa saling menghargai. Nah, kasusnya kamu yang tidak menghargai kami. Jadi saya mesti gimana? Ya, itu kan tahu sendiri konsekuensinya yang seperti apa. Masa harus saya suruh? Enggak, itu konsekuensinya jangan saya isi kapan itu harus tahu sendiri kan harus seperti apanya. Ini kan ada yang anggota, ini kan ada intel dari ini, sama ini kan ini jadi apa dari Koramil ada. Coba silakan, bagusnya saya minta jangan sampai ini masa terlalu banyak datang ke sini. Bapak jangan pikir anak-anak ini di sini lagi pada datang ke sini. Kalau bapak punya korporatif bagus, mungkin saya bisa menghandle dari depan anak-anak semua yang bisa masuk ke bangga. Itu dalam aja ya dari bapak-bapak ya. Oke guys. Tapi bapak tadi tuh bagus banget ya sebenarnya, kayak masih bisa menahan emosinya. Cuma bapak si pelaku ini tuh emang gak berhenti ngomong, ngejelasin terus. Tapi memang karena gimana ya, kalau kalian pernah punya, gue nggak tahu ya apakah memang dia punya penyakit mental atau tidak, gue nggak tahu ya guys. Tapi orang yang kayak gitu tuh ngomongnya nggak berhenti ngejelasin terus, dan kadang yang dia jelaskan itu nggak masuk akal. Bahkan tadi gue denger dari dia ngomong tuh kayak apa sih gitu ya. Kayak emang kita perlu keterangan dari kurirnya juga, kenapa si bapak ini sampai ngomong kayak gitu, apakah ada pemantiknya atau tidak, atau cuma tiba-tiba dia ngomong kayak gitu yang aneh gitu ya kan. Aneh sih. Oke guys, kita lihat komentar orang-orang coba ya. Cina semakin berani gara-gara Jokowi. Oke guys ya. So, gimana juga menurut pendapat kalian terkait hal ini? Coba komen di bawah ya guys. Yang menurut gua kayak zaman sekarang lebih bijak aja. Kalau mau marah-marah ya udah ke konteks apa yang jadi permasalahan, dan ya gunakan kata-kata yang baik, nggak usah ngomong kasar. Apalagi nih sampai bawa-bawa sara di sini nih kan ngeri banget ya. Ngeri banget ya, takutnya efek jangka panjangnya adalah ke keluarga, bukan ke diri dia doang, ke keluarga yang merasa akhirnya tidak aman di jalan mana, takut digimanain ya kan. Karena ya ketika kita berkomentar akan sesuatu tuh sekarang gitu ya, dampaknya sangat amat besar gitu ya, apalagi di sosial media. So mungkin itu aja, dan kalau ada salah-salah kata dalam video ini gue minta maaf, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.